Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Vermont Walk Zero. Kali ini gua akan membahas ya, sekaligus nge-react peluncuran dari Kawasaki ZX-10R 2026 Edition. Seperti apa sih? Yuk kita langsung bahas aja. Oke, jadi kita akan saksikan terlebih dahulu videonya ya. Sebenarnya dari Kawasaki USA ya, Kawasaki Amerika sudah meluncurkan videonya. Nah, sekarang kita tonton dulu sebenarnya Kawasaki ZX-10R ini kayak gimana sih yang terbaru. Ayo kita simak. Wah, gila. Oke, kita bahas secara singkat ya. Jadi di video ini, di sirkuit JRS, pembalap WSPK-nya Kawasaki Racing Team yaitu Gareth Gerloff mengetes new ZX-10R 2026 Edition. Sebenarnya apa yang beda? Oke, dari videonya kita bisa lihat yang beda adalah downforce-nya berubah ya, karena di revise chassisnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bodinya juga berubah, chassisnya berubah, terus juga dari lampu juga berubah, wingletnya berubah, ada tambahan winglet samping ya. Nah, ini aksennya warna biru, gue suka karena tidak monoton. Biasanya Kawasaki kan hijau terus. Sekarang dia ada mix antara hijau, putih, dan biru. Jadi 3 warna guys. Ini menurut gue unik sih ya. Terobosan dari Kawasaki biasanya dia warnanya itu terus. Sekarang ada kombinasi 3 warna, biru, putih, dan hijau. Biasanya kan hijau hitam, biasanya hijau putih. Nah, kali ini 3 warna. Dan yang jadi highlight terbaru adalah logonya. Logonya Kawasaki sendiri ini sudah pakai logo yang kayak Ninja H2. Biasanya kan pakai tulisan tuh di depan, atau Ninja, atau ZX-10R, atau Kawasaki. Nah, ini sekarang logonya pakai logo yang emboss seperti Ninja H2. Ini gue suka banget sih. Terus, oke, kita lihat lagi. Kita simak lagi videonya ya. Nah, di sini sayangnya dari segi spakbor belakang dan spakbor depan kayaknya masih mirip ya dengan seri sebelumnya ya, masih sama. Cuman dari air scoop itu dia lebih ngarah ke ZX-6 yang seri sebelumnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih gambarnya, ini ZX-6 yang seri sebelumnya itu dia mirip sama yang ini sih, ZX-636. Nah, terus dari spesifikasi sendiri kita sekarang buka ya websitenya Kawasaki, kita cek sebenarnya di websitenya udah ada atau belum. Karena kan biasanya spesifikasi ini kalau kalian mau tahu yang resmi, yang bagus ya, yang pasti akurat, cek aja di website resminya. Nah, sekarang kita lihat di website resminya sendiri itu tidak ada ya, tidak ada spesifikasinya. Jadi sebenarnya udah ada nih the new 2026 model ya, ada juga 2025 model. Jadi dia samping-sampingan. Secara headlamp semua berubah, air scope berubah, bodi samping juga berubah, lalu juga untuk spakbor masih sama, masih mirip, knalpot masih mirip, tapi lampu belakang juga berubah. Nah, kita lihat dari model spek nih. Aku pakai screen record ya supaya teman-teman bisa lihat websitenya. Nah, seperti ini dia tampilannya di websitenya. MSRP-nya itu to be announced ya, TBA. Jadi harga retail price-nya ya itu belum ada, nggak tahu, nggak jelas, harganya masih belum ada. Tapi kita bisa lihat 360 modelnya nih dari Kawasaki ZX-10R 2026 Edition. Ini nggak bisa di zoom sayang sekali, cuman bisa gua putar-putar aja. Kita bisa lihat di sini shock breaker depan ganti ya. Dia memang ada tabung reserve-nya tapi warna gold ya. Kombinasi hitam gold, ini cakep. Air scope berubah, lebih mirip ke ZX-6 menurut gua. Dan lampu depan kayaknya balik ke Ninja 400 ya. Kayak zaman dulu banget gak sih, kayak 2000 like 2022 2023 ya, kayak gini modelnya ya. Gua lupa ingat. Ini lebih kayak mirip kayak gini sih lampu depannya menurut gua. Tapi air scope-nya mirip ke ZX-6 atau 636. Swing arm masih sama ya. Untuk knalpotnya sendiri, knalpotnya masih mirip-mirip ya. Dari segi kokpit ya, dari segi segitiga kita bisa lihat ini masih pakai steering damper Öhlins ya, steering damper Öhlins. Terus kontrolnya semua masih sama, tombol-tombolnya hampir mirip. Speedometer gua nggak tahu karena ini tidak nyala posisinya, jadi nggak tahu ini berubah atau enggak. Cuman kalau dari atas ya, so far mirip-mirip sih, mirip-mirip sama yang seri sebelumnya.
Lalu kalau kita sekarang cek ya dari sisi spesifikasi mesin, itu sayangnya tidak ada. Jadi kita nggak tahu nih upgrade mesin dan upgrade speknya itu di ZX Explorer baru ini sebenarnya ada perubahan gak ya? Gue juga nggak tahu nih, karena dari sini dari sisi mesin ya, full model specs coming soon. Jadi belum ada guys, belum muncul. Terus ada tulisannya view warranty info, ini bukan ya. Kayak gitu aja sih. Ini websitenya belum lengkap-lengkap banget, gak apa-apa, karena ini baru aja launching 10 jam yang lalu ya waktu US. Jadi videonya di IG itu baru muncul ya. Ini pagi-pagi langsung gua cek dan penasaran karena ada notif dari Kawasaki USA ya, dan ternyata benar itu adalah model terbaru yang sebenarnya sudah kita prediksikan ya. Biasanya kan kalau motor sama gadget sama apapun itu biasanya kan tiap tahun ada ya. Nah kali ini 2026 edition kayak gimana sih gitu. Nah akhirnya muncul juga dan kita bisa saksikan seperti itu modelnya. Menurut gua overall ya, first impresi gua ngelihat video ini yang ketika dites sama Garrett Gerloff di sirkuit Jerez, ini menurut gua modelnya satu kombinasi antara ZX6 dan Ninja 400 ya, menurut gua unik. Tapi dari opini pribadi gua kayaknya kalau bisa dibikin lebih sharp edge ya, itu kayaknya lebih bagus sih. Cuman opini ya. Balik lagi, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih kalau bisa lebih sharp edge lebih bagus. Cuman maybe Kawasaki merubah desain modelnya karena sebelumnya kan udah sharp edge banget tuh, udah tajam banget. Sekarang diganti guys, jadi agak nggak terlalu runcing-runcing banget lah. Terus yang kedua, kita nantikan spesifikasi mesinnya, karena dari sisi performa apakah ada peningkatan, apakah ada adjustment, itu kita mesti perhatikan. Tapi ini belum ada informasinya, jadi kita tunggu aja guys. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang gue suka dari Kawasaki Ninja ZX Explorer 2026 edition ini adalah dari sisi winglet. Wingletnya itu cakep banget sih. Kombinasi warnanya juga yang tadi gue bilang, biru, putih, hijau. Itu cakep banget sih. Dibanding dengan warna-warna sebelumnya ya, gue lebih suka yang kali ini karena ada wingletnya. Walaupun buat sebagian orang kayaknya winglet itu penting gak penting ya, tapi menurut gue penting sih karena untuk aerodinamis. Karena itu berfungsi, works banget. Karena untuk moge ya udah pastinya speed tinggi. Terus yang kedua, dari sisi tampilan itu pasti mengedongkrak tampilan banget, karena siapa sih yang nggak tahu winglet zaman sekarang ya kan? MotoGP, WSBK semua motornya pakai winglet, dan itu wah tambah mantap, menambah kegantengan yang bisa dibilang 200% lah ya, menambah kegantengan 200% nih, dan gila sih. Oke, mungkin itu aja guys, dan semua selamat beraktivitas.